pertanyaan kita adalah sekarang, lalu bagaimana kita sudah mengetahui bahwa banyak orang yang memanipulasi cinta ini atas nama cinta, lalu apa yang harus kita lakukan untuk itu supaya cinta kita cinta sejati. Saya masih ingat ketika ketemu dengan Ustadz Fatih Karim tahun 2002, waktu itu saya masih galau gitu kan ya, galau masih pacaran, sudah masuk Islam tapi masih pacaran, lalu kemudian setiap minggu saya datang ke Ustadz Fatih Karim, waktu itu masih tinggalnya di daerah Cimahpar ya Kang ya. Di Cimahpar datang ke sana curhat, curhatnya apa? Galau, ini gimana? Ketika di Bogor kita belajar Islam, ketika di Bogor kita mengkaji Islam, di Jakarta kita maksiat lagi. Maka nggak ada cara lain. Ustadz Fatih ya menasihati tapi tidak sadis ya gitu kan ya, menasihati dengan baik dengan porsinya bahwa ya namanya cinta itu terbiasa. Jadi urusan cinta itu urusan terbiasa. Kalau kata orang Jawa, weting tresno jalaran soko kuliner. Jadi munculnya cinta itu gara-gara sering makan-makan bareng. Ya, sering terbiasa. Jadi sering sinetron bareng bisa juga. Nah itu juga bisa, itu contohnya. Itu bisa menikah itu. Nah, jadi karena cinta itu datang karena terbiasa teman-teman sekalian, maka kecintaan kita terhadap segala sesuatu itu karena terbiasa. Contoh, ada orang mengatakan begini, Ustadz kalau saya sudah lepas dari yang namanya pacaran, tapi kan yang namanya cinta ini kan nggak bisa untuk dihalangi seperti kata Ustadz Fatih Karim tadi. Lah kita sudah lepas daripada pacaran, tapi kita ini kan galau. Lalu mau ngapain kita? Kalau kita sudah terbiasa pacaran terus kemudian mau move on dari pacaran seperti apa? Sekarang saya ini nggak bisa move on Ustadz, kepikir-pikir terus. Ya tadi weting treso jalanan soko kuliner tadi. Maka saya tanya tadi, kamu nggak bisa move on, kamu sering nggak stalking Twitternya? Iya Ustadz. Pasti kamu sering buka Facebooknya? Iya Ustadz. Nonton film Korea? Iya, ya gimana bisa move on? Jadi kan ingat-ingat terus. Makanya kalau orang mau move on gitu kan, orang mau kemudian lewat daripada masa-masa pacaran dan nikah dia belum sanggup, kan gak semua orang kan kayak Mas Wisnu gitu kan ya, diterima sekali ngelamar gitu kan ya. Gak semua orang kan seberuntung saya ketika sebelum lulus bisa menikah. Itu mahasiswa berprestasi ya teman-teman saya. Jadi menikah sebelum lulus. Nah tapi kan gak semua orang seperti itu. Nah kalau belum bisa, lantas apa yang kita lakukan? Cinta ini harus disalurkan ke tempat yang benar. Ada orang yang bilang begini, saya kok nggak bisa mencintai Allah ya? Padahal kan kita harus mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Padahal kita harus mencintai Rasul lebih daripada segala-galanya. Pertanyaan saya sederhana, weting tresno jalaran soko kulino tadi. Pertanyaan saya sederhana, Anda berapa jam ketika stalking Twitter mantan, atau stalking Twitter cewek dibandingkan baca Al-Quran? Dibandingkan baca siroh? Dibandingkan kemudian mengetahui perjuangan Rasulullah? Dibandingkan antum terjun langsung di bidang dakwah, kayak Ustadz Fatih, nempel pamflet, kemudian kita dakwah malam-malam ngumpul, bahas tentang Islam, sweeping orang pacaran. Oh nikmat banget zaman dulu gitu kan ya. Sekarang udah gak ada lagi. Dulu di BKIM kita begitu. Di BKIM rapatnya malam-malam, pulang rapat jam 1 gitu kan ya. Kemudian mampir ke tempat tukang makan kue tiaw gitu kan ya. Makan makan nasi goreng dan sebagainya. Nikmat. Nah ternyata ketika saya kemudian mendalami itu, awalnya coba tanya sama Ustadz Fatih Karim, awal ketika saya masih pacaran, datang ke Bogor hari Senin, Selasa, Rebo, hari Kamis saya sudah bilang sama teman saya yang orang Batak. Nah kenapa harus orang Batak? Karena orang Batak ini pintar dititipin absen teman-teman sekalian. Nah ketika saya bilang sama teman saya orang Batak ini, saya titip absen ya, Kamis, Jumat, Sabtu saya mau out. Nggak betah di Bogor. Kenapa? Nyari di Jakarta, pacar. Paham teman-teman sekalian? Ketika kita kemudian mencintai sesuatu kan ke situ semua. Setelah kemudian masuk Islam, putusin pacaran, belajar Islam. Benar teman-teman sekalian. Ketika saya belajar Islam, saya nggak lagi mau ke Jakarta. Nggak pengen lagi di Jakarta. Kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 4 bulan sekali. Kenapa? Cinta saya sudah pada dakwah. Cinta saya sudah pada Allah. Saya senang ketika bisa ngumpulin orang, lalu kemudian ngasih tahu mereka tentang Islam. Karena kenapa? Karena saya mencintai agama ini. Sehingga saya mencintai ketika orang juga terikat pada agama ini. Datengin orang, adik-adik kelas, angkatan 39, saya angkatan 38, angkatan 39, yuk ngumpul yuk sini yuk. Ngapain? Main game, Need for Speed Underground. Tapi setelah main game kita ngaji ya, ngaji. Setelah ngaji 3 bulan bubar. Nah kenapa? Belum bisa baca Quran. Ustadznya belum bisa baca Quran. Ustadznya belum bisa doa kifaratul majelis dan sebagainya. Enggak apa-apa, saya belajar baca Quran. Saya belajar segala sesuatu. Kumpulin lagi anak-anak 40, ngaji. Alhamdulillah enggak bubar lagi. 41 kumpulin lagi, ngaji lagi. Terus menerus begitulah. Kenapa? Kecintaan ada pada dakwah. Sampai ketika saya sudah menikah, bapak saya bilang, kamu pindah ke Jakarta. Saya bilang saya enggak mau, saya mau tinggal di Bogor.
Bapak saya bilang, kamu itu jadi ekstrim gara-gara kamu tinggal di Bogor. Kamu pindah aja ke Jakarta. Kalau kamu pindah Jakarta bebas daripada orang-orang kelompokmu itu, kamu di Jakarta nanti akan berpikir lebih segar dan lebih cemerlang. Datang lagi Ustadz Fatih Karim sebelum beliau berangkat ke Malaysia. Gimana Kang? Saya disuruh pindah ke Jakarta. Saya ingat betul beliau katakan pada saya, udah Lik gak apa-apa, pindah ke Jakarta, ratakan Jakarta dengan Islam. Itu kemudian saya ingat, maka saya pindah ke Jakarta, saya ratakan Jakarta dengan Islam. Kita buktikan bahwa kita ini memang agen-agennya Allah. Kecintaan kita pada Allah. Nanti kalau Allah sudah mencintai Anda, karena Anda mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, mencintai Rasul lebih daripada segala-galanya, dan Allah sudah mencintai Anda, gak usah takut. Allah pilihin hamba-hamba yang terbaik di antara hamba-hamba yang dia cintai, untuk nanti mencintai Anda semua insya Allah. Di waktu yang tepat, di saat yang paling tepat, di tempat yang paling bagus, dengan cara yang paling indah. Wallahu a'lam bishawab, itu harus dilakukan. Jadi dakwah, ngaji. Lihat nih orang yang sudah kenyang pacaran. Ya kan ya? Sudah kena bully lagi. Sudah kenyang pacaran, tapi nggak mau lagi mencari kehidupan yang lebih baik. Apa? Islam. Kegalauan artis-artis luar biasa. Ya Mas ya? Dewi Sandra yang terbaru, baru pulang sama Ustadz Fatih Karim, Mbak Bella. Gitu kan ya? Siapa lagi Kang? Yulia Rahman, Risti Tagor dan sebagainya. Orang sudah kenyang hedonis. Udah kenyang dengan kehidupan dunia. Mereka akhirnya apa? Nggak dapat kebahagiaan di situ. Antum sudahlah nggak begitu cakep. Gitu kan? Kaya juga enggak, maksiat pula, itu mau jadi apa gitu kan. Enggak. Jadi ya maksudnya ini orang-orang sudah kenyang maksiat gitu loh maksudnya. Ini masih mau cari kebahagiaan kepada Islam. Artinya apa? Kita ini yang dari awal sudah ditaruh Islam pada kita. Harusnya kita merasa lebih bahagia. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka Mas Vinus tadi benar, jangan contoh tindakan dengan saya. Sama, akhirnya apa? Insya Allah sebentar lagi Mas Vinus akan merilis. Judulnya bosan apa? Nyesel pacaran. Nyesel pacaran ngaji yuk. Nah itu mungkin judulnya. Tunggu aja teman-teman sekalian. Nah itu kan dakwah tadi supaya memperkenalkan bahwa ini loh, kecintaan terhadap Allah ini ternyata lebih nikmat daripada segala-galanya. Kecintaan terhadap dakwah itu lebih nikmat daripada segala-galanya. Coba deh kalau nggak percaya, gabung dengan teman-teman BKIM. Karena saya dulu di BKIM, saya rekomendasikan gabung dengan teman-teman BKIM. Gabung, coba lihat dakwah itu seperti apa. Coba rasain dakwah itu seperti apa. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Caranya gampang, habiskan waktu lebih banyak untuk Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab.